Hai, ketemu lagi dengan saya Dian Sarwono. Modul keempat atau terakhir dari storytelling ini akan membahas tentang presentasi bisnis dengan storytelling. Storytelling dalam bisnis adalah cara untuk menyampaikan informasi dalam bentuk cerita yang relevan dengan kondisi yang dihadapi oleh klien atau audiens. Bercerita dalam bisnis dapat menjadi alat pemasaran yang kuat. Ada banyak manfaat menggunakan storytelling dalam bisnis, antara lain melibatkan pelanggan dan karyawan, memicu emosi dan perasaan, menciptakan memori, kembangkan loyalitas pelanggan, memberi bisnis keunggulan kompetitif. Jika secara umum ada 4 elemen storytelling, yaitu pesan, karakter, konflik, dan plot, storytelling dalam bisnis menerapkan elemen berikut: setting, resolusi, karakter, konflik, dan ide besar. Mari kita lihat satu persatu. Setting. Konteks bagi audiens. Dalam storytelling bisnis, setting berarti situasi bisnis, seperti kondisi pasar atau kondisi perusahaan. Data atau tren bisa digunakan untuk membangun setting. Karakter. Karakter membuat cerita lebih personal. Dalam storytelling bisnis, digambarkan sebagai konsumen, pemasok, mitra kerja, karyawan, atau stakeholders kunci. Karakter membantu audiens untuk mengaitkan kepada situasi yang disampaikan. Konflik. Ketegangan sehat yang menimbulkan pertanyaan mengapa dari audiens. Di sini, konflik bisa berarti masalah yang harus diselesaikan. Konflik membantu audiens peduli dan mendengarkan cerita. Resolusi. Solusi, ide, atau langkah untuk mengatasi konflik. Contohnya, dapat berupa fitur, manfaat, atau rekomendasi. Ide besar. Ini adalah apa dari cerita Anda. Pernyataan yang sederhana, bersifat percakapan yang menjelaskan tentang apa dari cerita Anda dengan manfaat yang akan diperoleh. Anda dapat menggunakan storytelling dalam bisnis dengan langkah-langkah berikut. Pertama, tentukan audiens. Dalam hal ini, Anda juga ingin menentukan maksud atau tujuan Anda dari cerita tersebut. Apakah Anda mencoba menjual produk? Apakah Anda ingin memperkenalkan merek Anda kepada pelanggan? Cari tahu siapa audiens Anda dengan melakukan riset pasar. Siapa pelanggan Anda saat ini? Pelanggan apa yang Anda ingin jangkau? Buat persona pelanggan untuk lebih memahami audiens sebelum menulis cerita Anda. Kedua, sempurnakan pesan Anda. Setelah Anda menentukan audiens, pertimbangkan pesan apa yang ingin dikomunikasikan kepada mereka. Anda mungkin menyoroti masalah umum di antara pelanggan Anda atau mengidentifikasikan moral yang ingin Anda bagikan. Anda dapat menyempurnakan cerita dengan memutuskan hal-hal seperti siapa yang menceritakan kisah tersebut, pesan apa yang ingin Anda sampaikan, dan kesan abadi apa yang ingin Anda tinggalkan kepada pembaca. Detail ini akan menjadi dasar untuk cerita Anda. 3. Pilih pahlawan. Setiap cerita bagus memiliki pahlawan. Ini adalah orang atau produk yang dihadirkan untuk memecahkan masalah. Hadirkan pahlawan dengan cara yang memungkinkan pembaca, pelanggan Anda untuk terhubung dengan mereka. Pertimbangkan orang ini sebagai koneksi Anda antara pelanggan dan merek Anda. Keempat, draft atau tulis cerita Anda. Draft resolusi cerita seputar produk atau layanan Anda. Hal ini memungkinkan calon pelanggan untuk memvisualisasikan bagaimana produk atau layanan bisnis dapat membantu mereka. Langkah ini juga termasuk membuat ajakan bertindak. Tindakan spesifik apa yang Anda ingin pembaca lakukan setelah mereka selesai membaca cerita Anda. Mendongeng dalam bisnis memiliki peluang untuk mengubah lebih banyak pelanggan untuk mengambil tindakan. Jadi teman-teman,
Storytelling adalah elemen yang dapat digunakan untuk membuat presentasi bisnis Anda lebih menarik dan fokus. Oke teman-teman, sekian modul terkait storytelling. Sebelumnya, kita sudah membahas terkait apa itu storytelling, elemen storytelling, bagaimana menerapkan storytelling dalam lingkup profesional, dan melakukan presentasi menggunakan storytelling. Jangan lupa selalu mengasah keterampilan presentasi Anda dengan lebih sering melakukannya. Komunikasi adalah proses. Semakin sering berlatih, akan semakin terampil. Semoga teman-teman sekarang lebih paham dengan penerapan storytelling di dunia profesional. Oke teman-teman, ternyata banyak ya penerapan storytelling dalam dunia kerja. Bisa diterapkan saat meeting, menjelaskan informasi yang rumit, menceritakan ide proyek, menceritakan tentang diri Anda, serta melakukan presentasi ke atasan. Jangan lupa menerapkan storytelling dalam pekerjaan kalian ya. Sampai jumpa di modul storytelling berikutnya. Bye!